Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil esai kritis kami, yaitu dengan judul Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ripka Pinesa Brupinem dengan akhiran NIM 035. Perkenalkan, nama saya Angelia Putri dengan NIM 2413041036. Demikianlah perkenalan singkat kami. Izinkan kami mempresentasikan hasil esai kami, yaitu Kebijakan Pendidikan Inklusi. Penelitian dari Widakdo dan Pujo Hartono tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebanyak 84,57% anak penyandang disabilitas usia sekolah di Indonesia bersekolah di sekolah inklusif, sedangkan 15,4% bersekolah di sekolah luar biasa. Sebagai respon terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi bukan hanya upaya untuk memenuhi hak dasar ABK, tapi juga langkah strategis dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Poin keempat yaitu pendidikan berkualitas. Pendidikan inklusi menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam membangun sistem pendidikan yang adil dan merata. Kebijakan pendidikan inklusi pertama kali diintroduksi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak, termasuk ABK, mendapatkan pendidikan yang adil dan sama rata tanpa diskriminasi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan inklusi ini didasarkan pada dasar hukum dan kebijakan antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah adalah bentuk pendidikan formal untuk peserta didik berusia 7 hingga 18 tahun dan merupakan persyaratan dasar untuk pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 mengatur tentang pendidikan inklusif dan menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang kondisi dan latar belakang mereka. Dan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga mengatur hak atas pendidikan bagi semua warga negara termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 menetapkan beberapa prinsip. Antara lain, setiap sekolah wajib menerima siswa tanpa diskriminasi, termasuk siswa ABK. Guru di sekolah inklusi harus memiliki pelatihan khusus dalam menangani siswa dengan kebutuhan yang beragam. Dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas, kurikulum, dan sumber daya pendukung yang memadai. Sejak diluncurkan, kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia menunjukkan kemajuan besar. Semakin banyak sekolah di Indonesia yang menerapkan prinsip-prinsip inklusi. Namun, meski demikian, keberhasilan pelaksanaan ini tidak merata di seluruh daerah, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan teknis penerapan kebijakan ini masih sangat sulit dilakukan di daerah yang terpencil atau daerah yang tertinggal. Hal ini menjadikan pendidikan inklusi di Indonesia menghadapi banyak hambatan yang mempengaruhi keberhasilannya. Adapun beberapa hambatan yang menurut temuan penelitian, yang pertama yaitu ada manajemen sekolah yang buruk. Manajemen sekolah inklusi yang tidak efektif menghambat pelaksanaan pendidikan inklusi. Dan selanjutnya yaitu kurikulum yang tidak sesuai. Kurikulum yang tidak kompatibel dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu kekurangan guru pembimbing. Jumlah dan kualitas guru pembimbing
khusus yang tidak memadai. Yang selanjutnya yaitu kompetensi guru yang rendah. Guru reguler kurang kompeten dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan khusus yang tidak tepat. Variasi kebutuhan khusus siswa yang tidak teridentifikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu pendanaan operasional yang tidak memadai. Pendanaan yang tidak mencukupi untuk operasional pendidikan inklusi. Selanjutnya yaitu fasilitas dan infrastruktur yang kurang standar, serta kurangnya peran dan kerjasama dengan orang tua. Dan juga kurangnya kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal. Dampak tantangan ini berdampak pada rendahnya partisipasi siswa ABK dalam pendidikan formal dan meningkatnya kesenjangan pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan pendidikan inklusi tidak hanya mempengaruhi kurikulum siswa, tetapi juga berpengaruh pada berbagai bagian sistem pendidikan secara keseluruhan. Di bawah ini adalah dampak yang dianalisis dari berbagai temuan penelitian. Sari et al. 2022, Christiansen 2006, Rofiah et al. 2023, Kurniawati 2021. Yang pertama, kesenjangan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan inklusi yang berbeda antara kota besar dan kota kecil. Yang kedua, keterbatasan aksesibilitas. Siswa berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang setara. Yang ketiga, stigmatisasi dan hambatan sosial. Siswa berkebutuhan khusus menghadapi hambatan sosial dan stigmatisasi. Yang keempat, keterbatasan pengembangan kompetensi guru. Guru kurang mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang memadai. Selanjutnya adalah solusi berbasis data. Dalam menghadapi berbagai tantangan implementasi kebijakan pendidikan inklusi, dibutuhkan strategi yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang terlihat di luar, tetapi juga mengatasi masalah yang paling mendasar. Agar efektif di seluruh wilayah Indonesia, solusi yang ditawarkan harus berbasis dan mempertimbangkan konteks lokal. Ada beberapa temuan penelitian Komarudin dan Kaini 2023, Sari et al. 2022, Mujito dan Asar 2017, Ahyar et al. 2023, Kurniawati 2021, Riowati et al. 2022 yang menawarkan solusi untuk tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah peningkatan manajemen sekolah, implementasi model manajemen berbasis kualitas sekolah untuk meningkatkan manajemen sekolah inklusi. Yang kedua, pengembangan kurikulum yang inklusi, modifikasi kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan guru. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru reguler dan guru pembimbing khusus. Sebagai contoh, Finlandia berhasil meningkatkan kualitas pendidikan inklusi dengan program pelatihan guru berbasis pengalaman. Yang keempat, peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai